Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Halim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sumber belajar berbasis multimedia. Perkenalkan, nama saya Fitria Kurniasih dengan NIM 22411040264 dari kelas 3 PAIB. Di sini saya akan menjawab seputar UTS mata kuliah sumber belajar berbasis multimedia. Soal yang pertama, jelaskan urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Nah, pemahaman sumber belajar berbasis multimedia bagi calon pendidik atau calon guru PAI sangat penting. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran sumber belajar berbasis multimedia merupakan perubahan teknologi, membawa paradigma pada bahan ajar. Terus juga hal ini dapat membantu para calon pendidik ataupun calon guru PAI untuk proses pembelajaran. Contohnya seperti memperjelas pesan ataupun informasi kepada anak didik. Terus yang kedua, memberikan minat atau motivasi kepada anak didik dan meningkatkan hasil belajar kepada anak didik. Soal yang nomor 2, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Nah, di sini menurut saya, dalam psikologi pendidikan sangat erat kaitannya kepada teori-teori tersebut, yaitu terdapatnya urgensi multimedia dalam pembelajaran. Teori-teori tersebut ada beberapa. Yang pertama, teori pembelajaran visual. Teori ini menyatakan bahwa visualisasi dapat membantu siswa untuk memahami dan mengingat informasi yang diberikan. Dalam pembelajaran multimedia, contohnya seperti gambar, foto, animasi, dapat membantu siswa untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak dan sulit dipahami. Lalu yang kedua, ada teori pembelajaran audio. Teori ini menyatakan bahwa siswa lebih efektif dalam belajar ketika melalui pendengaran. Nah, contohnya dalam pembelajaran multimedia itu ada audio dan musik. Hal ini dapat membantu siswa untuk memahami dan mengingat informasi yang diberikan. Lalu yang ketiga, ada teori pembelajaran kognitif. Teori ini menyatakan bahwa siswa dapat belajar melalui proses pemilihan informasi yang kompleks sehingga dapat memberikan anak itu untuk membangun informasi yang lebih mendalam dan faktor-faktor yang telah diajarkan. Contohnya itu dalam teori pembelajaran kognitif ini yaitu simulasi dan permainan. Terus yang keempat, ada teori pembelajaran konstruktivis. Teori ini menyatakan bahwa siswa dapat belajar melalui proses konstruksi pengetahuan mereka sendiri. Contohnya dalam proses pembelajaran multimedia yaitu forum diskusi maupun video konferensi. Kenapa? Karena siswa dapat berinteraksi dengan teman kelas maupun guru sehingga mereka dapat memberikan pengetahuan yang luas melalui diskusi ataupun kolaborasi. Nah,
Dari keempat teori yang di atas dapat disimpulkan bahwa multimedia memerankan peran penting dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti tadi, dapat memvisualisasikan, terus memahami, mengingat, dan memberikan pemahaman-pemahaman konsep yang telah diajarkan. Oleh karena itu, multimedia sangat penting dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Terus, soal yang ketiga, jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya. Baik, di sini ada 3 aplikasi. Mungkin aplikasi yang pertama itu Canva. Aplikasi yang pertama itu Canva, kelebihannya tersedia pada aplikasi maupun web. Fiturnya juga sangat lengkap, contohnya seperti foto, video, dokumen, maupun PowerPoint. Terus, toolsnya juga lengkap, meliputi template maupun font. Lalu, penggunaan aplikasi Canva lebih mudah dibandingkan platform lainnya. Tersedia fitur dalam format JPG maupun PDF. Hasilnya dapat diunduh secara otomatis. Kekurangan pada aplikasi Canva yaitu harus menggunakan koneksi internet ataupun online. Yang kedua, jaringannya juga itu harus stabil. Yang ketiga, tidak semua fitur ataupun toolsnya itu dapat digunakan secara gratis atau harus menggunakan akun yang premium. Aplikasi yang kedua itu ada Quizzes. Quizzes ini kelebihannya yang pertama, guru dapat membuat soal pada platform tersebut. Yang kedua, guru dapat memberikan penilaian pada platform tersebut. Yang ketiga, memberikan review pada setiap jawaban yang telah dijawab. Terus, kekurangan pada aplikasi Canva, yang pertama, rentan akan kecurangan. Kecurangan di sini yang dimaksud, siswa dapat membuka tab browser sehingga bisa mencari jawaban tersebut. Yang kedua, proses poin dan ranking itu yang kurang fair. Yang ketiga, ketika ada siswa yang berkendala, maka akan susah ketika masuk Quizzes-nya. Terus habis itu aplikasi yang ketiga ada aplikasi PPT atau PowerPoint. Kelebihan pada PPT itu yang pertama, pembuatan slide presentasi yang mudah. Terdapat fitur kolaborasi, terdapat template yang beragam, banyaknya beragam alat bantu yang lengkap, terdapat fitur ekspor dari dokumen ke PDF. Nah, kelemahannya pada aplikasi PPT atau PowerPoint, yang pertama, dokumen yang dihasilkan tidak stabil pada versi tiap PowerPoint-nya. Yang kedua, tidak dapat diakses selain Microsoft. Yang ketiga, tampilan yang kurang menarik kayak animasinya. Terus soal yang keempat, dari 3 aplikasi pada jawaban nomor 3, jelaskan penggunaan salah satunya dalam pembelajaran PAI. Oke. Di sini saya mengambil aplikasi Canva. Kenapa? Karena pada aplikasi Canva tersebut di era kita, di era anak sekarang itu lebih banyak menggunakan aplikasi Canva. Contohnya kayak ketika ada acara workshop, terus acara-acara penting lainnya, kita pasti menggunakan infografis ataupun poster melalui Canva tersebut karena pertama juga mudah, terus kedua juga tampilan-tampilannya menarik, apalagi sekarang ada fitur infografisnya. Karena kayak misalkan terdapat kan banyak di aplikasi kayak Instagram itu info-info itu kan menggunakan infografis. Nah, infografis itu kan pasti dibuatnya dengan cara yang menarik. Nah, dengan cara yang menarik itu membuat kita tertarik untuk membaca karena kayak di situ ada warnanya, terus juga gambar-gambarnya.
Nah, kayak contohnya infografis tentang narkoba, infografis tentang, gunung meletus, terdapat berapa ini, terus kayak tentang yang kemarin, penyebabnya Covid sampai berapa orang, itu kan juga menggunakan infografis. Nah, mungkin dari situ, kelebihannya, dari Canva karena kita juga seringnya menggunakan Canva. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.